Sakit dokter, Bisa ya? sakit dokter. Halo, bisa dimulai? Sakit dokter. Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Yunus Mahatma, eee, spesialis penyakit dalam. Pada sore malam hari ini akan, memberikan materi tentang endokrin. Endokrin itu bagian dari penyakit dalam dan salah satu topiknya endokrin itu adalah hormon tiroid, yaitu hormon untuk membentuk kecerdasan manusia yang utama. Slide slide ya, jadi ini adalah kelenjar tiroid yang ada di dalam osteroid tubuh kita di depan. Kalau normal tidak tampak dengan panjang, lebar, dan tebal 0,5 cm, 3 cm, dan 5 cm. Jadi kalau normal tidak tampak walaupun dilihat dari jarak dekat. Slide. Nah, kita tahu bahwa sistem kerja hormon itu untuk memproduksi hormon itu, sistem kerja memproduksi hormon itu kebanyakan itu dengan sistem feedback mekanisme. Jadi contohnya ini kebetulan tiroid. Jadi apabila hormon tiroksin yang ada di dalam tubuh manusia itu kurang, maka kekurangan hormon itu akan merespon ke hipotalamus dan hipofise. Pertama ke hipotalamus, supaya hipotalamus itu mengeluarkan tironin releasing hormone atau TRH. Kemudian TRH itu akan merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon tiroid stimulating hormone. Kemudian tiroksin stimulating hormone itu akan merangsang kelenjar tiroid yang ada di dalam leher depan kita itu untuk memproduksi hormon tiroksin. Apabila hormon tiroksin di dalam peredaran darah itu tinggi, maka secara otomatis hormon tiroksin itu akan menekan hipotalamus dan hipofise anterior untuk tidak mengeluarkan tironin releasing hormone dan tiroksin stimulating hormone. Jadi secara garis besar itu namanya feedback mekanisme. Saya pikir adik-adik sudah tahu. Slide. Nah, inilah hormon tiroksin, hormon untuk kecerdasan manusia. Itu dibentuk bahannya itu secara garis besar sebetulnya ada 3, yaitu protein, kemudian mineral iodin, dan kemudian hormon tiroksin. Jadi kita tahu bahwa semua sari-sari makanan atau semua makanan yang kita makan akan diolah menjadi 5, yaitu asam amino, glukosa, asam lemak, protein, dan mineral. Nah, vitamin dan mineral. Ternyata ada beberapa mineral yang vital buat tubuh kita. Salah satunya mineral iodin yang digunakan untuk membentuk hormon tiroksin. Nah, mineral iodin ini akan dibawa ke kelenjar tiroid, akan dilakukan oksidasi, dan terbentuklah hormon monoiodintironin dan diodintironin yang akan diproteolisis, dikeluarkan proteinnya, dan akannya terbentuk
suatu hormon tiroksin atau T4 atau T3. Ini terjadi di kelenjar tiroid. Slide. Nah, tadi di depan dikatakan bahwa yang merangsang pembentukan hormon tiroksin untuk membentuk yang merangsang kelenjar tiroid untuk membentuk hormon tiroksin adalah thyroid stimulating hormone yang dari hipofise. Kemudianlah terbentuk hormon tiroid atau tiroksin T3 dan T4. Nah, fungsinya yaitu fungsi yang kedua itu yang utama, yaitu untuk kecerdasan otak dan pematangan saraf, terutama central nervous system, yang tidak dimiliki oleh binatang. Jadi hanya manusia saja yang membentuk hormon tiroksin, yaitu hormon kecerdasan. Slide. Nah, yang fungsi yang pertama tadi untuk metabolisme itu bisa meningkatkan heart rate, untuk meningkatkan contractility otot, sehingga kekuatan otot itu akan bertambah, untuk meningkatkan O2 consumption masuk ke dalam sel-sel otot, kemudian menurunkan atau meningkatkan paratiroid hormon, sehingga kalau dinaik turunkan maka bone turnover atau pergantian tulang-tulang yang jelek menjadi tulang yang baik, yaitu bone formation dan bone resorption itu akan terjadi. Kemudian yang membuat vasodilatasi pembuluh darah dan aliran blood flow meningkat itu adalah hormon tiroksin, salah satunya. Slide. Terutama hormon tiroksin itu bekerja di mitokondria dengan berbagai mekanisme, bisa meningkatkan energi seluler, bisa meningkatkan katabolisme lipid, dan meningkatkan BMR. Jadi kerjanya terutama di mitokondria, hormon tiroksin itu. Slide. Nah ini, jadi hormon tiroksin itu bisa terbentuk optimal pada waktu bayi baru lahir. Nah, saat di dalam kandungan ibu, itu hormon tiroksin itu harus disuplai dari ibu, harus didapatkan dari ibu, hormon tiroksin. Padahal otak bayi itu atau central nervous system dari koklea, cerebral cortex, striatum, subarachnoid pathway, corpus callosum ini menjadi matur, menjadi matang itu oleh hormon tiroksin. Maka hormon tiroksin itu harus disuplai dari ibu. Walaupun di bulan ke-7 bayi sudah memproduksi hormon tiroksin, tapi tetap suplai dari ibu itu dibutuhkan. Jadi ini penting sekali bahwa kalau seorang ibu mengalami hipotiroid atau kekurangan hormon tiroksin, maka pematangan otak central nervous system itu tidak ada, sehingga anak atau bayi bisa menjadi idiot. Jadi bayi bisa dan pasti menjadi idiot apabila ibu kekurangan hormon tiroksin yang akhirnya tidak bisa mematangkan daripada central nervous system bayi tersebut. Slide. Slide. Nah ini hanya seperti nomenklatur ya. Jadi kalau adik-adik ada benjolan di leher, kalau merujuk atau menulis diagnosis itu jangan benjolan, tetapi struma. Jadi kalau ada benjolan di leher depan begini, maka menulisnya itu di dalam status pasien itu adalah struma. Struma ada dua, benjolan ada dua, yaitu nodusa keras dan lunak.
diffusa. Jadi kalau kenulis struma nodosa atau struma diffusa. Sampai di sini belum cukup. Kalau kanan saja atau kiri saja, maka nulisnya struma nodosa simpel atau struma diffusa simpel kalau kanan saja, kiri saja. Kalau dua-duanya, maka struma nodisa multiple. Sampai di sini belum cukup. Apabila nadinya lebih dari 100, tidak ada panas, tidak ada shock, hipovolemik, jadi kenaikan nadi itu murni karena tirotoksikosis, hipertiroid, maka nulisnya struma nodosa multiple toxic atau struma diffusa multiple toxic. Jadi toksik itu apabila orang itu selain ada struma juga mengalami uh, tirotoksikosis, ya, apa kelebihan hormon tiroksin yang berpengaruh pada semua organ tubuh manusia. Sedangkan struma diffusa atau nodosa berdasarkan kekerasannya, sedangkan multiple dan simple, kalau kanan kiri itu multiple, kalau kanan atau kiri saja itu simple. Ini cara penulisan nomenklatur di dalam rekam medis. Slide ini sebagaimana pemeriksaan pada umumnya, jadi harus anamnesis, inspeksi palpasi perkusi, auskultasi, dan kita lihat dari belakang, jadi dokternya berdiri di belakang pasien, kemudian memegang lehernya dari belakang, maka adik-adik akan tahu ini nodusa, ini diffusa, ini kanan kiri, multiple, simple, kemudian dilihat nadinya jumlahnya berapa. Itu pemeriksaan fisik diagnostik. Slide. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling sering dipakai adalah sidik tiroid, biopsi jarum halus, dan biokimia. Jadi yang paling sering dipakai 3 itu. Tapi bisa juga kayak USG atau mungkin penanda tumor. Slide. Ini radionuklir atau iodium radioaktif ini pada rumah sakit yang besar saja seperti Sarjito, Karyadi, kemudian Cipto Mangunkusumo, Surabaya. Kalau tidak salah di Muwardi belum ada, jadi ini bisa melihat pakai radioaktif apakah nodul ini adalah penyebabnya kanker atau bukan. Itu namanya nodul dingin yang penangkapannya kurang, mungkin ini karena kanker, atau nodul panas yang penangkapan yodiumnya lebih banyak. Slide. Nevi needle aspirasi itu yang paling sering kita pakai jarum suntik nomor 22 sampai 27, kemudian kita masukkan ke dalam nodul itu, terus ditarik, terus kita periksa di bawah mikroskop, maka akan tahu hasilnya. Dan kebanyakan kalau pada wanita muda masih setingkat SLTA itu struma nodosa simpel kebanyakan, dan itu sama dokter bedah hampir sering diambil. Slide. Nah, ini yang dipakai oleh penyakit dalam, yaitu kadar free T4 atau hormon tiroksin yang bebas, dan kadar TSH. TSH itu yang diproduksi oleh hipofisi anterior yang tugasnya merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon T4, yaitu kadar TSH. Yang diperiksa kebanyakan 2 ini. Slide. Penyakit pertama itu adalah kaki, yaitu gangguan akibat kurang yodium. Jadi di depan dikatakan bahwa hormon tiroksin itu hormon kecerdasan, dan bahan daripada hormon tiroksin itu simpel, yaitu mineralnya mineral iodin. Nah, di dunia, di antara penduduk dunia sekitar 7 sampai 8 miliar ini,
masih ada iodine deficiency disorder itu 1,5 miliar diperkirakan ya. Jadi dan Indonesia salah satu negara terutama di Irian itu yang banyak mengalami iodine deficiency disorder. Slide. Penyebabnya mudah, yaitu karena kekurangan mineral iodin, sehingga hormon tiroksin tidak bisa diproduksi. Sehingga kompensasinya apa? Kelenjar tiroid itu membesar, leher membesar. Karena dia tubuh berusaha mencari atau membutuhkan hormon tiroksin, tapi ternyata bahannya tidak ada, yaitu mineral iodin, maka kelenjar tiroid itu kompensasinya hipertrofi atau gondok. Slide. Nah ini kalau kekurangan yodium itu kebanyakan di daerah-daerah pegunungan, dan yodium itu harus dikonsumsi setiap saat oleh ibu-ibu atau anak-anak dari kecil sampai dewasa, dan gangguan akibat kurang yodium ini bisa dicegah dengan pemberian namanya tablet yang beriodium atau garam yodium ya. Slide. Nah, tadi dikatakan di depan bahwa hormon tiroksin itu hormon untuk membentuk kecerdasan. Maka kalau kekurangan hormon tiroksin atau kekurangan bahannya iodin, maka terjadilah kreatin endemik dan kreatin neurologik. Kreatin endemik itu orangnya bodoh, pendek. Kalau kreatin neurologik itu berjalan pun ekstremitas itu mengalami spastis ya, kekakuan. Itu. Jadi betapa ironis apabila di kabupaten atau di daerah itu masih terjadi orang idiot yang disebabkan karena kekurangan hormon tiroksin dan kekurangan yodium bahannya. Jadi untuk adik-adik yang besok mungkin tugas di pegunungan harus selalu memotivasi untuk kepada masyarakat memakan bahan yang mengandung garam beriodium. Slide. Inilah kebanyakan daerah pegunungan di mana air masuk ke dalam gunung sehingga tidak bisa air itu mengandung garam beriodium, tidak bisa menyimpan garam yodium. Beda sama di laut yang di daerah laut itu banyak mengandung garam yodium. Slide. Nah, kalau orang kekurangan hormon tiroksin atau kekurangan yodium atau hipotiroid, maka jangan berpikir hanya lehernya membesar saja, bisa saja orang itu jadi bodoh, kemudian pendek, kemudian jalannya juga spastis, kemudian bisa hipotiroid permanen terus-terusan, kemudian bisa lahir, kalau bayi bisa lahir mati, dan sebagainya. Jadi yang muncul itu adalah pembesaran leher atau endemic creatine goiter. Goiter itu pembesaran leher, endemik itu dia di daerah endemik pegunungan, dan kreatin itu adalah kekurangan daripada hormon tiroksin. Slide. Ini spektrum dari gangguan akibat kurang iodin. Jadi pada bayi fetus ya bisa aborsi, bisa lahir mati, bisa kreatin, bisa defek psikomotor. Pada anak-anak remaja yang di daerah pegunungan, anak SD, anak SMP, perempuan bisa menderita gondok, hipotiroid, gangguan fungsi mental. Pada dewasa, pada ibu-ibu itu lehernya kelihatan besar terus, panjang,
sepanjang hidupnya. Ya. Nah tadi karena bahannya yodium tidak ada, sehingga kelenjar tiroidnya itu kompensasi. Slide. Ini tadi mengingatkan bahwa hormon tiroksin pada neonatus atau bayi belum lahir itu mutlak tergantung dari ibu, hormon tiroksin itu. Slide. Ini grade, jadi kalau orang ada di leher itu membesar, maka bisa dilihat dari yang paling dilihat dengan kepala tengadah dan agak mendekat di grade 1 sampai grade 2. Jadi kalau di daerah pegunungan, kalau adik-adik menjadi kepala puskesmas atau ini harus memeriksa terutama wanita. Ya. Nah, kriteria endemik itu kalau kita periksa lebih kurang 100 wanita apabila kadar daripada hormon tiroksin itu rata-rata itu lebih dari 50, itu endemik ringan, tapi kalau 25 sampai 50 endemik sedang, dan kalau rata-rata kadarnya itu kurang dari 25 iodin per gram kreatinin itu, maka dia endemik Kak Sido. berat. Slide. Kak Sido. Ya udah Cak Yusuf toh terus Kak Sido, gak Ya, kuat toh. pemberian garam yodium terutama di daerah Susu. pegunungan ini terus menerus ya. Slide terus. Ya gak kuat tuh, kesel. Hah? Tidak ngajar anak. Oh. Yusuf anu buka les lesan. Tadi Saya kita tapi Kak sudah Sido. bicara bahwa Itu yang sama hormon Mas Yusuf bukan? tiroksin itu untuk membentuk Iya. kecerdasan, Oh. untuk Tapi Kak pematangan Sido lah. korpus kalsum, cerebrum, dan Sing kabeh lain-lain. cacah Nah, biasa. inilah Ora kalau kuat jare ibu atau orang wanita tengah slap hamil terus kekurangan Yusufnya hormon tiroksin, mereka dan hormon tiroksin itu Wah, nggak terbentuk karena stop kekurangan Pak. bahan, yaitu iodin, Hah? maka bayinya bisa lahir seperti ini. Mas sing ngajar sing Dari yang bawah kiri bisa kreatin Gue kan gak endemik, sudah buka lagi rencana neurologik, toh. Terus kreatin si berat, Dopora terus selain pendek, sangat bodoh, Mbah. tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Ini yang paling berat. Yang paling ringan Pokoknya itu mungkin dijak terus bagian udah atas mikir-mikir kiri, katanya gak dia saiki. mungkin pendek, mungkin bodoh, mungkin SD, mudah tidak naik kelas. Jadi kalau adik-adik besok tugas di daerah pegunungan, melihat banyak Mbah. anak-anak kecil kok tidak naik kelas, maka jangan lupa Emang payu nih Mas karena Yusuf nih. pembentukan kecerdasannya berkurang oleh karena daerah pegunungan kekurangan iodium. Slide. Ini penelitian kohort. Jadi penelitian itu berlangsung 25 tahun. Nah tadi PPT itu loh, PPT Mas Dio. Prof. Yang mau Joko dan ditunjukin WHO keempat MFKG itu mau. bekerja sama di Ini Mas Indonesia, Dio. karena Gambarnya Indonesia gambar Mas itu di Dio. Asia itu nomor 1 Paling sing untuk aja. kekurangan iodin atau gagi itu. Maka menikahkan hanya sekitar 25 pasang orang-orang yang hipotiroid, orang-orang yang pendek oleh karena lahir kekurangan hormon iodin, dinikahkan. Maka dibiayai oleh WHO untuk pernikahannya, pekerjaannya, kemudian anaknya kalau lahir disekolahkan. Ternyata ketika dia menikah, ibunya itu kalau hipotiroid dinormalkan, dikasih garam yodium, dikasih hormon tiroksin, dan akhirnya semua pasangan yang bisa melahirkan itu anaknya disekolahkan sampai semampu-mampunya anak itu sekolah. Nah, ini contoh bahwa setelah 25 tahun, ini anak lulus universitas dengan nilai cukup bagus. Padahal orang tuanya lahir dengan
dengan hipotiroid ibunya dan ayahnya itu dengan kreatin ya, pendek dan bodoh. Slide. Ini penelitian, beberapa foto penelitian yang membuktikan bahwa hormon tiroksin adalah hormon kecerdasan. Itu conclusion-nya. Slide. Slide. Kemudian tadi kita bicara kekurangan hormon tiroksin oleh karena bahannya yang kurang, namanya kaki. Nah, sekarang kita bicara hipertiroid, kelebihan hormon tiroksin. Hipertiroid, kelebihan hormon tiroksin. Slide. Nah, hampir 95% sampai 99% penyebab utama daripada hipertiroid atau kelebihan hormon tiroksin itu Graves' disease. Graves' disease itu autoimmune disease yang disebabkan antibodies terhadap thyroid stimulating hormone. Jadi banyak molekul yang menyerupai thyroid stimulating hormone yang diproduksi di hipofisi anterior sehingga kelenjar tiroid itu dirangsang untuk membentuk hormon tiroksin. Jadi sekali lagi kelebihan hormon tiroksin atau hipertiroid ini paling banyak penyebabnya adalah Graves' disease. Nah, Graves' disease ini harus ada namanya gangguan mata, exophthalmos. Jadi kalau ada struma diffusa multiple toxic, nggak ada exophthalmos, maka itu bukan Graves' disease. Pernah satu kali itu namanya thyroiditis subakut atau mungkin toxic adenoma. Slide. Ini penyebab-penyebab daripada hipertiroid ya. Tapi yang paling banyak tetap Graves' disease. Slide. Ya. Inilah Graves' disease merupakan penyakit autoimun, kemudian hipertiroid, kemudian ophthalmopati atau exophthalmos, kemudian dermopati, kemudian pada usia agak tua, dan struma diffusa multiple toxic. Slide. Ini beberapa penyakit yang autoimun dari Hashimoto, mixed edema, anemia perniciosa, Addison disease, diabetes mellitus tipe 1 tertentu, rheumatoid arthritis, dan sebagainya. Dan Graves termasuk autoimun. Slide. Nah, ini kan di dalam kelenjar tiroid, di mana thyroid stimulating hormone itu akan meregulasi protein masuk ke dalam kelenjar tiroid bersama-sama dengan iodin. Tetapi ternyata di dalam thyroid stimulating hormone reseptor itu tidak hanya TSH yang dari hipofisi anterior, ternyata juga ada TSH yang autoimun, molekul yang menyerupai TSH. Itu secara umum gambarannya seperti itu. Slide. Nah, ini gejala kalau orang itu mengalami hipertiroid dari kardiovaskulernya karena tadi dia meningkatkan heart rate, jadi orangnya itu takikardi, kemudian ada namanya pulsus defisit ya. Pulsus defisit itu antara detak jantung sama nadi itu jumlahnya nggak sama. Lebih banyak di jantung. Kalau jantung 140, mungkin beda 12 atau 18 kali, di nadinya 112 gitu, 120 gitu. Maka itu pulsus defisit dan itu khas
Kalau terjadi takikardi, pulsus defisit dan heart rate-nya itu nadinya tidak teratur, maka itu adalah ciri khas hipertiroid. Jadi hipertiroid itu takikardinya itu harus ada pulsus defisit dan tidak teratur. Kemudian di gastrointestinal bisa diare terus-menerus, kemudian eksoptalmos, kemudian tidak suka hawa panas, suka hawa dingin, makannya banyak, tapi makin kurus. Slide. Nah ini gambar struma diffusa multiple toxic, ada tidak terlalu benjol-benjol, ini matanya mulai eksop, ini ada fine tremor, ini ada omikolisis, tanda-tanda daripada Graves' disease. Slide. Ini juga tanda daripada Graves' disease, struma diffusa multiple, ada eksop ya. Ada stop itu ada lead lag, jadi pergerakan mata ke samping itu terlambat. Kemudian ada impaired eyes muscle function diplopia. Jadi kadang-kadang membaca itu double hurufnya. Kemudian ada corneal ulceration. Jadi kornea itu kadang-kadang merah ya, seperti radang gitu. Itu salah satu beberapa tanda daripada exophthalmos Graves. Slide. Slide ya. Nah, yang ini bukan Graves' disease. Kalau Graves' disease harus simetris ya. Jadi ini lead retraction. Ini lead retraction-nya punyanya Graves. Kalau ini unilateral ya bukan punyanya Graves. Slide. Nah, untuk mengukur daripada hipertiroid yang diobati jadi normal atau masih hipertiroid itu pakai TSH dan pakai hormon tiroksin yang free T4 atau free T4 dan TSH ya. Tadi kan dikatakan kalau hormon tiroksin T4-nya tinggi maka dia akan menekan hipofisi anterior tidak memproduksi TSH. Tapi kalau dia TSH-nya hormon tiroksinnya rendah maka TSH-nya tinggi. Jadi jelas di sini kalau hipertiroid itu free T4-nya atau hormon tiroksinnya tinggi dan TSH-nya rendah. Ciri khas daripada hipertiroid. Slide. Nah, jadi di daerah yang terpencil karena memeriksa hormon tiroksin free T4 dan kemudian TSH itu juga susah karena lab-nya yang modern tidak ada atau susah dicari, maka dipakai indeks Wine dan indeks Newcastle untuk mendiagnosis hipertiroid. Slide. Oh ini iodin 131, jadi kalau ada Graves itu dia daya tangkapnya itu banyak. Slide. Terus yang B itu yang Graves ya, daya tangkapnya banyak. Nah ini indeks apa ini? Newcastle apa indeks Wine, di mana kalau di daerah-daerah terpencil maka hanya dengan anamnesis apakah dia sesak, berdebar-debar, kelelahan, lebih suka udara dingin, tidak suka udara panas, kemudian keringat berlebihan, berat badannya turun, makan banyak, kemudian ada struma diffusa diraba itu, maka dinilai nanti kalau nilainya lebih dari 20, maka hipertiroid, kalau 10 sampai 19 meragukan, kalau kurang 10 tidak ada. Itu di daerah-daerah yang susah mencari laboratorium untuk memeriksa free T4 dan TSH, maka kita gunakan
indeks wine dan indeks Newcastle. Slide. Ini indeks satunya ya, indeks Newcastle mungkin ini. Slide. Nah, pengobatannya ada 3, ada radioiodin 131, kita sinar supaya kelenjar tiroidnya mengecil dan kemudian dioperasi, diambil, dan medical obat. Jadi pengobatan GRIF itu ada 3, ada medical, surgical, dan radioiodin. Radioiodin itu kontraindikasi, tidak boleh buat orang ibu hamil. Orang ibu hamil itu hanya dengan obat saja. Dan obat pun hanya PTU, ya. Tidak boleh metimasol, hanya PTU pada orang ibu hamil. Slide. Nah, kalau saya lebih suka pakai PTU, jadi PTU itu bisa, coba slide lagi. Nah ini, adik-adik, PTU itu bekerja di dalam pembentukan hormon tiroksin di dalam, jadi T2 ke T3 di kopling itu dia ditekan, PTU menekan, sehingga produksi T3 itu berkurang, dan juga kalau sudah terlanjur ada hormon tiroksin di dalam kelenjar tiroid, maka PTU itu bisa menekan supaya T4 tidak keluar. Gitu. Jadi PTU itu bekerja lebih double daripada metamisol. Dan ini baik untuk ibu hamil. Slide. Ini di beta blocker tadi, seperti bisoprolol dan lain-lain itu digunakan untuk mengurangi takikardi. Gitu ya. Jadi selain anti radang, metilprednisolon, kemudian beta blocker, mungkin pakai propanolol ya. Obatnya propanolol, dosisnya 2 kali 10 mg, kemudian pakai PTU. Itu pengobatan hipertiroid. Tiap 3 bulan diperiksa, TSH sama free T4. Kalau sudah normal, maka di tapering off. Dosisnya dikurangi. Slide. Ya, ini radioiodin treatment apabila pasiennya itu sudah pengobatan lama tapi malah makin berat, kemudian tidak dikasih obat itu tetap aja hipertiroid, kemudian pasien usia lebih dari 45 tahun dan sebagainya itu kita lakukan radioiodin ya, ablasi atau perusakan daripada kelenjar tiroid. Slide. Ya ini perbedaan pemberian PTU, metamisol, dan kemudian operasi pengambilan kelenjar tiroid dan radioaktif iodin, apa kelebihan, keuntungan, dan apa kerugiannya. Tapi secara pengalaman itu yang terbaik itu adalah tiroidektomi. Masukin semua ke kulkas gitu. Minta tolong buatin. Apa namanya? Terus saya perlu Indonesia kafe. Tiroid drug. Ya, slide. Ya, ini dosis dari PTU 200 mg. Kebanyakan dimulai kalau hipertiroidnya agak berat dimulai 300 mg, 3 kali 100. Kemudian tiap ini dinilai tiap 3 bulan dinilai TSH sama free T4-nya. Sama propanolol 2 kali 10 mg. Slide. Nah, ini adalah krisis tiroid ya. Jadi prinsipnya ada orang hipertiroid GRIF datang di UGD dengan panas badan yang meningkat, suhunya meningkat, kemudian seperti nggak sadar, kemudian apa namanya itu nadinya juga meningkat, maka dipakai indeks klinik Borch-Watorski untuk melihat kegawatan atau krisis tiroid itu, tiroid storm itu. Ya panas badan, kemudian diare, kemudian nadinya meningkat 150,
kemudian ada exophthalmos dan lain-lain, jangan lupa itu adalah krisis tiroid dan obatnya sangat sederhana, dikasih tetes zat warna itu, tetes Lugol yang untuk di mikroskop itu 3 tetes saja mungkin nanti sudah terikat semua daripada kelenjar tiroksin itu, hormon tiroksin itu, sehingga krisis tiroid itu akan berkurang jauh. Slide. Slide ini sama tadi, indeks Hipoterski. Ya ini harus di setiap rumah sakit harus sedia solution Lugol dan PTU, karena ini adalah obat utama untuk pemberian krisis tiroid, dan obat anti panasnya jangan paracetamol tapi aspirin. Boleh memberikan kortikosteroid 2 kali 2 kali setengah ampul ya. Slide. Hipotiroid kebalikan daripada hipertiroid. Slide. Nah, ini hipotiroid, ciri khasnya di daerah pegunungan, lehernya ada kelenjar tiroid yang membesar, oleh karena produksinya berusaha kompensasi, aktivitasnya meningkat karena merasa bahannya yaitu mineral iodin tidak ada. Ini adalah hipotiroid yang kronik. Slide. Ini hipotiroid yang terjadi pada orang dewasa yang sebelumnya normal, itu gemuk, kemudian cepat lelah, dan kasnya itu TG sama kolesterolnya itu tinggi. Ciri khas daripada hipotiroid yang terjadi pada orang dewasa bukan karena kaki itu TG sama kolesterolnya tinggi. Slide. Ya, ini indeksnya bisa dipelajari dan dipraktekkan besok kalau ada pasien dicurigai hipotiroid. Ada kenaikan berat badan, ada konstipasi, ada dry skin, ada cold intolerant, dan sebagainya. Slide. Mungkin itu, jadi sekali lagi pelajaran ini pelajaran endokrin. Endokrin itu bagian dari penyakit dalam, dan di dalam endokrin itu salah satu yang paling vital, tapi pasiennya agak jarang, beda sama kencing manis yang pasiennya paling banyak penyakit non-infeksi, tapi harus tahu karena kalau mereka itu hipotiroid terus hamil, maka fatal karena bayi yang dilahirkan itu idiot. Jadi sekali lagi, idiot di dunia itu penyebabnya cuma 2 kebanyakan, satu hipotiroid, kekurangan hormon tiroksin, satunya lagi persalinan yang salah sehingga bayi terlambat menangis sehingga terjadi asfiksia. Jadi ingat baik-baik bahwa idiot atau kebodohan bayi itu penyebabnya mayoritas cuma 2 itu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Nah, sudah cukup, adik-adik? Belum? Allah sudah cukup. Ya, oke. Saya pikir ini mudah aja dipelajari, nanti kalau enggak bisa boleh di WA ada pertanyaannya ya. Terima kasih untuk kuliah malam ini, mungkin besok kuliah untuk komplikasi diabetes mellitus. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Si dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter.